Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nur Fajria dengan NIM 103. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan tantangan eksistensi budaya di tengah pusaran globalisasi yang dikaitkan dengan kearifan lokal di daerah saya. Kemudian, jelaskan peranan profil pelajar Pancasila fokus kepada P5, yaitu konten kearifan lokal, sebagai implementasi gerakan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Prototain secara berkelanjutan, yang dimana era globalisasi dapat menimbulkan eksistensi budaya yang dapat menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat di desa saya yang lebih modern. Akibatnya, masyarakat cenderung untuk memilih kebudayaan baru yang dinilai lebih praktis dibandingkan dengan kebudayaan lokal. Salah satu faktor yang menyebabkan budaya lokal dilupakan masa sekarang adalah seperti kurangnya generasi penerus yang memiliki minat untuk belajar dan mewarisi kebudayaan sendiri. Masyarakat saat ini berbondong-bondong meninggalkan gaya hidup kuno menuju gaya hidup yang lebih modern, sehingga budaya-budaya warisan leluhur mulai terkikis oleh zaman, yang menyebabkan sudah jarang ditemukan budaya warisan leluhur yang terjaga dengan baik oleh generasi penerusnya, sebab lebih tertarik pada budaya barat. Selain karena era globalisasi, hal-hal yang menyebabkan memudarnya budaya di daerah saya adalah sangat minimnya orang-orang yang mengajarkan tentang kebudayaan kepada anak-anak penerus bangsa. Hal ini yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat, terutama anak-anak, terhadap kebudayaannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya pengetahuan tentang budaya-budaya daerah saya, seperti tentang lagu daerah yang mulai memudar, terus tarian daerah, pakaian adat, alat musik tradisional, dan lain-lainnya. Bahkan generasi milenial saat ini lebih mengetahui kebudayaan asing dibandingkan dengan kebudayaan daerahnya sendiri. Seperti sangat berbeda gaya berpakaian zaman dahulu dengan zaman sekarang, yang dimana kalau zaman dulu masyarakat pakaiannya yaitu sederhana atau tradisional, seperti menggunakan batik dan kebaya sebagai ciri khas budaya lokal. Tetapi dengan seiringnya berkembangan zaman, saat ini masyarakat cenderung menggunakan pakaian yang menirukan gaya berpakaian orang-orang di luar. Nah, juga yang dimana alat musik tradisional negara kita semakin hari semakin menghilang keberadaannya. Diakibatkannya masyarakat yang semakin kurang keinginannya untuk melestarikan kebudayaan alat musik tradisional. Jadi, supaya kita terus mempertahankan kebudayaan ini, seharusnya tidak melupakan kepribadian bangsa, yang dimana dengan pesatnya perkembangan teknologi modern sekarang ini, apakah alat musik tradisional mampu bertahan atau malah sebaliknya? Sebab akhir-akhir ini peralatan tersebut terlihat semakin terdesak atau sedikit. Nah, yang dimana masyarakat di daerah saya sudah jarang menggunakan peralatan musik tersebut di era globalisasi ini, karena mungkin banyaknya pengaruh budaya asing yang membuat semua orang lebih memilih menggunakan alat musik modern seperti sekarang ini dibandingkan dengan peralatan tradisional yang mungkin mereka sebut itu kuno. Padahal yang dimana alat semacam itu harus terus dikembangkan dan dilestarikan keberadaannya. Nah, juga yang dimana bagaimana bisa anak cucu kita nanti mengenal alat musik tradisional, sedangkan diri kita sendiri masih malu, bahkan tidak mau mengenalkan apa itu alat musik tradisional di daerah kita. Tidak banyak orang yang mengetahuinya, walaupun itu yang mengetahuinya hanya sedikit. Dalam kondisi yang seperti ini, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memegang peran penting untuk dapat menjadi filter atau penyaring nilai-nilai baru, sehingga mampu mempertahankan
eksistensi kebudayaan di daerah saya. Pancasila akan menilai sesuatu yang dapat diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai baru yang berkembang nantinya. Akan tetap berada pada kepribadian diri sendiri. Selain itu, untuk mengatasi dampak dari globalisasi, Pancasila juga seharusnya benar-benar dipegang teguh oleh masyarakat sebagai pandangan hidup yang harus tetap menjadi pijakan dalam bersikap. Baiklah, yang dimana dampak dari globalisasi, yang pertama adalah dampak positif globalisasi tersebut, diantaranya adalah perubahan tata nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah berkembangnya sifat individualis karena masyarakat merasa dimudahkan dengan kemajuan teknologi. Adapun faktor-faktor yang mengancam eksistensi kebudayaan daerah saya dikarenakan yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat, yang dimana kesadaran masyarakat untuk menjaga budaya daerah sekarang ini sangat minim. Yang kedua adalah minimnya komunikasi budaya, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang budaya yang dianut. Yang ketiga adalah kurangnya pembelajaran budaya, yang dimana pembelajaran budaya yang harus ditanamkan sejak dini atau belia kepada anak-anak zaman sekarang ini. Baiklah, selanjutnya adalah kebudayaan telah memudar, yaitu yang dimana gotong royong, dimana disebabkan oleh teknologi semakin canggih, mayoritas masyarakat mempunyai sikap individualisme yang tinggi. Setiap orang akan merasa bisa dengan bantuan teknologi, sehingga sikap individualis tertanam dan terlupa bahwa setiap manusia bersifat sosial dan tidak akan bisa berjalan sendirian. Sebaliknya, senantiasa kita dapat menghindari sikap buruk ini karena menghapus jiwa kepribadian yang tidak mencerminkan sila ketiga. Yang kedua adalah yang dimana kebudayaan yang telah pudar, yaitu mencium tangan kedua orang tua. Sudah kewajiban anak untuk selalu meminta restu kepada orang tua, salah satunya adalah yaitu dengan cara mencium tangan mereka. Sebab sudah menjadi tradisi, jika hal ini ditinggalkan akan menjadi suatu hal yang tabu. Sebab kemanapun kita akan bertindak, tentulah ridho orang tua menjadi sebagian dari keberhasilan yang akan kita raih. Untuk itu, lestarikanlah tradisi yang sudah melekat ini. Selanjutnya yaitu sebagai generasi milenial dan pembawa masa depan bangsa, hendaklah kita semua melestarikan budaya dan tidak menghapusnya perlahan dari bumi ibu ini. Suatu tradisi yang diciptakan nenek moyang dan diembang selama bertahun mengelabuhi kebiasaan pada generasi muda. Sudah banyak terlihat oleh pantauan kritis bangsa Indonesia, bangsa yang cenderung dikuasai bangsa lain. Yang ketiga adalah penggunaan tangan kanan. Memang adab atau karakter sangat sulit untuk dibentuk. Apalagi setiap manusia belum tentu sudah mendalami ilmu agama yang mengedepankan akhlak. Sikap sangat penting terhadap perilaku sosial, karena setiap orang haruslah mempunyai tata krama yang santun antar satu dengan yang lain. Karena penggunaan tangan kanan seringkali dilupakan oleh seseorang karena faktor tertentu. Namun, jika kebiasaan baik tertanam baik tidak akan kelupaan memperhatikan hal sepele ini. Selanjutnya yaitu peranan profil pelajar Pancasila, yang dimana Pancasila dalam kearifan lokal atau profil pelajar Pancasila dengan konten kearifan lokal memiliki peranan vital dalam implementasi ke kurikulum merdeka atau proaktif secara berkelanjutan. Ini membantu membangun karakter siswa dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan etika. Pemahaman terhadap kearifan lokal juga mengakar pada identitas budaya, memupuk rasa cinta tanah air, yang dimana gerakan ini mendukung kurikulum merdeka atau prototype dengan menyediakan kerangka
pembelajaran yang holistik mencangkup aspek-aspek kebangsaan dan nilai-nilai kearifan lokal dan maupun keterampilan berpikir kreatif. Sehingga siswa tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga memiliki wawasan kearifan lokal yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana implementasi ini menciptakan generasi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, paham akan kearifan lokalnya, dan mampu berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, profil pelajar Pancasila ini menjadi pondasi yang kuat untuk mewujudkan visi kurikulum merdeka atau prototype dalam menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Itulah tadi presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.